bagaimana kita memahami iman yang benar sehingga dapat berakar dengan kuat. Jadi kalau kita berkata kita beriman, pertama harus percaya kepada Tuhan Yesus, yang kedua harus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sebab kalau kita juga hanya percaya, iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi orang yang beriman dia pasti bisa melihat peristiwa corona ini sebagai cara Tuhan menyapa dia untuk dia mengubah kehidupan imannya tetap setia. Halo Hike Lover, masih bersama saya Yunus Heri Purnomo dalam acara Hike Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Ya, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan obrolan yang santai dan tentunya tetap bermakna. Kali ini saya masih ditemani oleh Pelita Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Yunus. Iya, silakan kita mau menyapa para pendengar kita mau menyapa para subscriber kita yang ada di Hike TV channel dan di Hike Radio di Spotify. Silakan Pak menyapa mereka. Saudaraku para pencinta program ini, saya berharap hari ini saudara tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oke. Masih ingat pembicaraan kita kemarin tentang iman dan corona, Pak? Yes. Iya. Itu tema yang ternyata mendapat apresiasi dan atensi yang cukup positif dari para pendengar kita. Dan kali ini tema kita nggak jauh-jauh dari itu. Kita akan berbicara tentang temanya adalah berakar di masa sukar. Yang intinya adalah membangun spiritualitas di tengah badai corona. Menarik. Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan tentang hal itu. Yang pertama Pak, ini pertanyaannya sebenarnya biasa. Banyak orang bertanya tentang hal ini, tapi menjawabnya itu agak rumit. Pertanyaannya adalah, jika Tuhan itu baik, mengapa hidup selalu ada penderitaan? Nah, menarik ya Pak. Mengapa jika Tuhan itu baik, mengapa kok hidup ini selalu ada penderitaan? Baik Pak Yunus, pertanyaan yang sangat baik juga bagi saya. Jadi kita memulai dari konsep biblikal. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan cara dan tujuan yang baik. Segala sesuatu terjadi karena sabdanya. Di kemudian setelah Tuhan menciptakan, dia berkata semua ini baik. Nah, kalau sekarang kita melihat dunia ini menjadi rusak, dunia ini menjadi jahat, penuh sakit penyakit dan penderitaan, tentu bukan karena Tuhan. Yang pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah manusia sendiri. William Dynes, dia mengatakan bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini, baik itu kejahatan, sakit penyakit, bencana alam, disebabkan oleh karena manusia tidak menjalankan perannya dengan baik sesuai dalam Kejadian 2 ayat 15, yakni mengusahakan dan memelihara. Atau di dalam bahasa dogma disebut semua ini disebabkan oleh karena dosa. Saya memberikan contoh Pak Yunus. Misalnya hutan dirusak oleh manusia, jadilah bencana. Banyak orang yang miskin dan melarat disebabkan oleh karena sistem dan korupsi. Korupsi ini sebuah kata yang sangat mengerikan, dari kata korumpo yang artinya bahwa dia merusaknya secara masif. Orang bisa korupsi, mengambil hak orang lain, kemudian mengambil anggaran yang bukan haknya. Tidak sedikit juga ada yang ingin berkuasa, kemudian dia berusaha untuk berperang dan membinasakan yang lain. Yang lebih menyedihkan Pak Yunus, ada yang menggunakan zat-zat tertentu dalam memproduksi makanan, dan itu semua orang tahu. Dan akhirnya dampaknya banyak orang sakit karena itu. Bahkan kita mendengar akhir-akhir ini di media sosial banyak ada percobaan-percobaan, misalnya bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan penderitaan, dan itu efeknya sangat mengerikan. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak Yunus, apakah Tuhan diam? Tentu Tuhan tidak diam, meskipun dunia ini begitu anomali. Ada satu konsep, yaitu divine intervention, artinya intervensi ilahi. Bahwa Allah ikut mengintervensi kondisi ini karena dia ingin dunia ini pulih seperti ketika awal dia menciptakan. Misalnya dia menggunakan manusia sebagai sarana. Misalnya yang terkenal sekarang ini kita kenal di level Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada yang namanya United Nations Environment Program
Artinya bahwa lembaga ini bertugas untuk menjaga kembali iklim dunia ini, menjaga kembali lingkungan hidup yang ada di dunia ini dengan program-program tentunya. Lalu ada yang namanya Greenpeace, lalu di Indonesia ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Duta Lingkungan Hidup. Bahkan di perusahaan sendiri kita kenal istilahnya CSR itu, Corporate Social Responsibility. Semua itu adalah dalam rangka untuk menata kembali dunia ini. Menarik apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa dunia ini menyediakan kebutuhan semua orang, tapi tidak pernah mencukupkan untuk seorang yang serakah. Nah, jadi keserakahan itu telah juga menciptakan kerusakan dalam dunia ini, karena orang merusak hutan demi mengembangkan bisnis dan hal-hal lain yang memberikan keuntungan. Tetapi juga, misalnya di Indonesia Pak Yunus, ada BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu adalah cara pemerintah untuk mengawasi bagaimana supaya masyarakat Indonesia tetap sehat ketika dia menggunakan obat dan makanan. Bahkan sekarang ini lembaga-lembaga riset, Mas, riset internasional misalnya sekarang yang paling terkenal itu Gilead Science Institute, itu lembaga farmasi terkenal di Amerika yang katanya sudah menemukan obat untuk corona. Nah, itu adalah intervensi Tuhan menggunakan manusia sebagai sarana untuk menciptakan hal-hal baru supaya dunia ini kembali aman, dunia ini kembali tenang. Kira-kira begitu, Pak Yunus. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memahami iman yang benar sehingga dapat berakar dengan kuat? Iya, kalau saya sebagai seorang pendeta tentu saya harus memiliki prinsip bahwa iman itu adalah pemberian. Pemberian Tuhan semata-mata, bukan karena upaya kita. Rasul Paulus mengatakan iman itu juga bagian dari karunia. Itu dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 9. Yang sedikit ekstrem, Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16, bahwa iman itu memiliki kekuatan ekstra untuk memadamkan panah api. Berarti kuasa-kuasa jahat, sakit, penyakit juga saya percaya bisa melalui iman. Bahkan di dalam Matius 17 ayat 20 dan 1 Korintus 13 ayat 2, di situ mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Nah, tapi iman ini juga perlu melewati proses ujian, Pak Yunus. Yang dicatat dalam Yakobus pasal 1 ayat 3, lewat ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi kalau hari ini kita percaya kepada Yesus menjadi orang beriman, bukan berarti semuanya beres, tetap harus diuji melalui pengalaman-pengalaman kehidupan ini. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, kata iman sendiri ini kan diambil dari bahasa Yunani yaitu pisteo. Pisteo ini punya dua makna, Pak Yunus. Yang pertama adalah percaya kepada sesuatu, dan yang kedua adalah setia kepada sesuatu itu. Jadi kalau kita berkata kita beriman, pertama harus percaya kepada Tuhan Yesus, yang kedua harus setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya percaya itu belum beriman, harus juga dibarengi dengan kesetiaan. Nah, sebab kalau kita juga hanya percaya, iblis-iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi mereka tidak setia. Nah, menarik Pak Yunus, renungan Gereja Isa Al-Masih Galunggung beberapa waktu yang lalu mengutip pernyataan seorang teolog ahli agama-agama namanya Rudolf Otto. Dia mempunyai istilah nominosum tremendum et fascinosum. Artinya kehadiran Allah itu dapat dirasakan, dicermati oleh manusia. Jadi orang yang beriman itu selalu ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang beriman itu selalu ada getaran di dalam hatinya. Sehingga kalau bertemu dengan Tuhan, lewat firman-Nya, lewat ibadah itu, membuat ada sebuah perasaan mempesona. Jadi iman itu adalah percaya dan setia, tetapi pada saat yang sama juga menggetarkan hati untuk dia selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Pak Yunus, saya memberikan kesimpulan pendek dengan pertanyaan Pak Yunus. Jika kita beriman, sudah pasti akan membuat kita jauh lebih baik, lebih kuat, lebih dewasa melihat beragam peristiwa dalam dunia, termasuk yang menakutkan sekalipun seperti corona. Jadi orang yang beriman dia pasti bisa melihat peristiwa corona ini sebagai cara Tuhan menyapa dia untuk dia mengubah kehidupan imannya tetap setia. Gitu Pak Yunus. Oke. Kemudian gini Pak, pertanyaan akan timbul kembali
ketika bicara soal iman. Nah, kapan iman itu berperan? Maksudnya gini, apakah level iman seseorang menentukan untuk orang tersebut kuat menghadapi beban? Iya. Saya kira ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan banyak orang, sehingga terjadi semacam mispersepsi. Tetapi sebagai seorang pendeta, tentu saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah kesalahan fatal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kristiani. Ketika kita membuat level, kategori orang beriman dan tidak beriman. Bahkan sekarang ini ada 3 jenis, Pak Yunus. Ada yang mengelompokkan ini adalah orang beriman, ini adalah orang yang imannya kurang, lalu ada yang mengatakan ini adalah orang yang imannya tidak punya. Nah, seperti saya katakan tadi, saya percaya bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan iman itu kepada dia. Tapi iman itu kan terus diuji ya, karena harus berkaitan dengan kesetiaan. Nah, klasifikasi orang beriman itu telah membuat kita atau menjebak kita menyimpulkan kelompok-kelompok orang beriman tadi, di mana orang yang memiliki iman lebih tinggi, dia pasti bisa mengalami mujizat. Dia pasti menjadi kaya. Kalau dia sakit pasti dia sembuh. Itu kan terbalik ketika orang tidak memiliki iman, lalu dianggap pasti tidak mungkin mengalami mujizat, pasti tidak mungkin sembuh, pasti tidak mungkin kaya. Dan ini problem yang sangat serius. Bahkan persoalan ini telah menjebak gereja juga. Sehingga ada yang mengatakan bahwa gereja besar, jemaat ribuan, pendeta besar, itu pertanda imannya besar. Sedangkan gereja yang kecil misalnya, Galunggung misalnya, atau gereja-gereja di desa, dianggap tidak beriman. Coba Pak Yunus bayangkan peristiwa corona sekarang ini. Ternyata melululantahkan, menunggang balikan cara berpikir itu. Gereja yang besar kosong. Semua peralatan tidak bisa lagi digunakan. Pendeta-pendeta besar yang dapat tepukan dan sorak-sorai pun tidak. Sekarang levelnya sama. Semua harus melalui online. Itu sebabnya ada kalimat yang menarik bahwa ya harusnya kita bersyukur dengan peristiwa corona ini untuk meluruskan kembali konsep iman tadi. Bahwa iman itu pemberian Tuhan semata-mata, bukan karena kategori atau klasifikasi kita. Nah, tetapi ada yang juga bagi saya baik untuk para pendengar sekalian, para penonton memperhatikan. Dalam sebuah artikel itu ditulis oleh pendeta Dr. Albert Patti, dia menyebutkan bahwa untuk menghadapi sesuatu, sebenarnya manusia harus memperhatikan tipe. Ada 2 tipe yang ditawarkan oleh Pak Albert Patti ini. Yang pertama disebut dengan tipe the maker. The maker itu adalah orang yang betul-betul smart, orang yang pintar, mau melakukan sesuatu itu dia merancang dengan baik. Orangnya kreatif, orangnya inovatif. Tetapi menghadapi corona, model seperti itu, tipe seperti itu juga tidak kuat. Nah, dia menawarkan tipe lagi yang kedua yang saya sebutkan tadi dengan the citizen. The citizen ini orang yang taat aturan. Mau makan jam sekian, mau kerja jam sekian. Dia punya alat ukur untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi sekali lagi dalam kondisi menghadapi yang tidak biasa ini, semuanya porak-poranda. Tipe-tipe itu tidak bisa menjamin. Nah, kemudian Albert Patti ini menawarkan tipe yang ketiga yang ditawarkan juga oleh Richard Niebuhr, sebenarnya seorang teolog. Bahwa ada tipe yang ketiga yaitu the responsible self, yaitu orang yang betul-betul responsif. Orang yang responsif itu adalah orang yang selalu membekali diri bukan hanya soal kerohanian, tapi juga pengetahuan. Sehingga ketika ada beban-beban hidup, dia punya kemampuan untuk bisa melihat, dia cepat respon. Misalnya, ketika nggak bisa kebaktian dengan cara yang normal, cepat dengan cara online. Atau misalnya kerja bukan dengan cara yang normal, dia harus menciptakan ide-ide. Dan bagi saya apa yang dikatakan oleh Richard Niebuhr benar, bahwa orang yang beriman itu pasti responsif, karena dia bisa menangkap, membaca tanda-tanda zaman, sehingga dia bisa mampu melewati masa-masa sukar. Jadi bukan persoalan levelnya tadi, bukan, tapi pengertian yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari dengan cara memahami diri untuk selalu respon dengan keadaan. Itu Pak Yunus. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya ini Pak, lebih mendalam lagi. Bagaimana kita membedakan orang beriman dan tidak beriman? Membedakan orang yang beriman dan tidak beriman itu dalam menghadapi pergumulan.
Ya, ini juga menjadi pergumulan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, warga-warga gereja yang selalu bertanya kepada para pendeta. Saya kira ini memang teori yang banyak dibuat oleh manusia, ya, bahwa beriman seperti tadi saya katakan harus alami ini, kalau yang tidak beriman tidak mengalami ini. Nah, beriman atau tidaknya seorang tidak bisa diukur berdasarkan teori itu. Pun tidak bisa diukur berdasarkan aktivitas atau karunia-karunia tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Tidak bisa. Karena semua itu bisa menipu. Semua itu bisa menipu. Makanya saya selalu ingat sebuah kalimat. Tuhan bisa memakai seseorang, tapi belum tentu ia berkenan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memahami bahwa orang itu sungguh-sungguh beriman? Hanya ada satu tanda sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan serius, yaitu pertobatan. Jangan pernah berbicara tentang iman kalau tidak ditandai dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu satu tanda yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang beriman. Tapi menarik, ada seorang teolog terkenal, sudah almarhum, namanya Eka Dharma Putra. Dia cukup meneliti Alkitab dengan baik. Dan dia berkata bahwa perbedaannya sederhana. Kalau orang beriman itu tandanya satu, pasti hidupnya memuliakan Tuhan. Dan saya sepakat. Memuliakan sahabat apapun kita melayani, kalau tidak memuliakan Tuhan, bukan orang beriman. Yang kedua, kehidupan kita harus makin seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Kalau kehidupan iman kita berkata kita beriman, tapi hidup kita tidak seperti Kristus, itu justru bahaya. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa orang beriman itu tandanya bertanggung jawab. Dia sebagai pendeta, dia sebagai pelayan, dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai ibu rumah tangga, dia sebagai anak, sebagai karyawan. Ketika dia mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab, itulah yang disebut dengan beriman. Tanda beriman. Luar biasa, semakin panas pembicaraan kita kali ini. Dan ini Pak, yang terakhir pertanyaannya, atau apa ya, ini bukan pertanyaan sebenarnya. Adakah tips untuk orang beriman di masa-masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana menjalani hidup? Tipsnya apa gitu Pak? Baik, kalau minggu kemarin kita telah membahas kira-kira ada 3 hal yang harus kita kerjakan, yaitu beriman, berimun, lalu kita sebut dengan bertaat lah ya. Beriman, berimun, lalu kita taat aturan. Tapi saya ingin merumuskan dalam bahasa bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini. Karena ini goncangannya luar biasa, khususnya sebagai orang Kristen dan warga gereja. Saya membuat 3 rumusan Pak Yunus untuk merumuskan bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama adalah kita meluruskan kembali fokus iman kita. Fokusnya dulu. Fokus iman kita. Karena selama ini apa yang kita lihat, semua yang kita kerjakan seringkali fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada diri kita sendiri. Nah, misalnya orang berlomba untuk menjadi orang Kristen yang diberkati, tidak keliru Pak Yunus, tidak keliru. Tapi fokusnya jadi kepada hanya berkat itu. Atau misalnya bahkan gereja, orang fokus untuk membangun gereja besar. Di dalamnya pelayanan yang maksimal, menjadi orang-orang yang sangat rohani, memiliki pemain-pemain musik handal, memiliki pemimpin-pemimpin pujian handal, memiliki SDM yang handal, memiliki peralatan yang handal. Tidak keliru juga. Tetapi jangan sampai orientasi kita fokus hanya kepada itu. Pesan yang sesungguhnya yaitu Kristus itu tidak diperhatikan. Bahkan tadi saya katakan, akhirnya orang pun bisa melihat pekerjaan Tuhan itu hanya kepada sosok pendeta. Apalagi pendeta yang sudah diberi level, misalnya pendeta besar, pendeta penuh urapan, jemaatnya ribuan, dielu-elukan. Kadang-kadang saya berpikir Pak Yunus, di mana Tuhannya? Saya bersyukur hari ini Gereja Isa Al-Masih tetap disebut Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Galunggung, Jemaat Lengkong Besar, Jemaat Raja Wali, Jemaat Dr. Cipto, bahkan sampai di Kalimantan. Tidak menyebutkan namanya. Wah, kalau menyebutkan nama pendeta Daud, saya kira akhirnya saya yang terkenal dan Yesus tidak dikenal.
Jadi saya sekali lagi mengatakan peristiwa corona ini menunggang balikan. Semua sama. Makanya ada kritik dari teman saya yang Buddhis. Dia berkata begini, wah corona ini memang menghancurkan kesombongan orang Kristen. Saya betul-betul tertegur. Harusnya sekarang kita fokus kepada Tuhan. Bukan diri kita, bukan pada gereja kita, bukan pada pendeta kita, bukan kepada pelayan, tapi kepada Kristus. Kristus menjadi sentral. Jadi poin yang pertama yang saya ingin katakan adalah fokus kita harus diubah, yaitu kepada Kristus dan bukan diri kita atau gedung gereja kita. Yang kedua, Pak Yunus, memperkuat formasi spiritual. Formasi spiritual. Bentuk spiritual macam apa yang harus dipakai di tengah-tengah kondisi seperti ini? Nah, saya sedikit membedakan antara spiritual dan religi. Orang yang rohani dan orang yang beragama. Kalau spiritual itu menyangkut hati. Kalau orang beragama itu menyangkut simbol atau seragam. Nah, kalau spiritual menyangkut hati, maka manusia harus mengasah hatinya, bukan mengasah simbol-simbol. Karena simbol pun belum tentu menunjukkan bahwa dia seorang yang beragama, apalagi agama Kristen. Nah, misalnya orang pergi ke gereja, Pak Yunus, orang pergi ke gereja. Katanya kewajiban. Betul di satu sisi sebagai orang beragama. Tapi harusnya ketika dia ada di gereja, dia mengalami sebuah perubahan pertobatan tadi. Karena ada perubahan dari dalam inner being-nya, keberadaan hatinya itu membuat ada perubahan. Tapi kan pertanyaan serius Pak Yunus tadi, kalau begitu cara memperkuat formasi spiritual di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini seperti apa? Saya mencatat ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan perenungan kita. Tentu, semua yang kita kerjakan dalam relasi kita, dalam peribadahan kita, semuanya berorientasi kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi pada saat yang sama harus berdampak pada sesama. Jadi kita datang ke gereja, kita beribadah, kita pulang memberi dampak nggak? Misalnya kepada keluarga kita, kepada pembantu kita, kepada karyawan kita, kepada teman-teman kita. Nah, di dalam relasi itu tidak boleh ada hukum untung rugi. Tidak boleh. Sebab kalau kita menggunakan hukum untung rugi, bagi saya sangat berbahaya. Bahkan harus diakui sekarang ini Pak Yunus, bahwa formasi spiritual itu telah bergeser dengan begitu cepatnya. Harusnya kembali ke hati, tetapi orang melihat lagi sistem simbol dan seragam. Akhirnya lihat aja, ada gereja yang berpecah belah oleh karena misalnya dia ingin pendeta yang ini, ada yang ingin liturgi seperti ini, ada yang ingin pujian seperti ini, ada yang ingin jenis lagu seperti ini. Ini sesuatu yang buruk dan tidak sehat bagi pertumbuhan. Harusnya menjadi orang Kristen, kalau memiliki formasi spiritual yang baik, dia bisa menikmati apa saja, lagu apa saja, dia bisa menikmati. Bahkan ketika dia berada di satu gereja pun, dia bisa menikmati semua itu. Makanya saya sedikit memberikan catatan di sini. Orang yang memiliki spiritualitas yang baik, bukan beragama yang baik, sudah pasti dia akan menjadi orang Kristen yang sehat, gerejanya juga sehat, keluarganya juga sehat, dirinya juga sehat. Coba Pak Yunus lihat sekarang, mimbar-mimbar gereja kan kemudian tertutup. Sekarang ada mimbar-mimbar gereja di rumah. Banyak orang berdoa dan menaikkan pujian. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan inilah pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Jadi kalau orang berkata formasi spiritual, yaitu corona telah menyelamatkan kita untuk membangun sebuah spiritualitas yang baru. Dan yang ketiga, Pak Yunus, yang terakhir. Jadi kalau tadi saya sebutkan 3 hal. Pertama, meluruskan kembali fokus iman kita. Yang kedua, memperkuat formasi spiritual kita. Dan yang ketiga, membangun sikap solider. Sekarang ini banyak orang takut. Lalu yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Tidak lagi mau berpikir soal orang lain. Nah, solider, kalau saya menggunakan bahasa sederhana, yaitu orang yang selalu berada bersama dengan mereka yang lemah, kecil, dan tidak beruntung. Jadi di masa ini, justru memanggil kita sebagai warga gereja dan gereja untuk berada, bukan sekedar memperhatikan dari jarak jauh, untuk berada dengan mereka yang lemah, kecil, dan tak beruntung. Saat ini banyak sekali mereka yang butuh kehadiran kita, uluran tangan kita. Nah, kita dipanggil. Mungkin kita tidak bisa hadir dalam arti fisik untuk mendampingi dia yang sakit. Tapi minimal kita bisa berdoa. Kita bisa menasihati dia. Kita bisa memberikan penghiburan.
Syukur-syukur kalau kita diberi berkat oleh Tuhan untuk kita membantu orang menyumbang sesuatu. Kemarin ada teman saya telepon saya, Pak, saya ingin nyumbang sekolah dan pendeta-pendeta yang mengalami kesusahan. Wah, puluhan juta tuh mas. Saya bilang kalau mau pakai gereja Isa Al-Masih Galunggung untuk menjadi berkat, saya siap. Tapi prinsipnya jangan memberikan kepada Gia Galunggung atau kepada saya. Saya akan mencari orang-orang yang pantas untuk mendapatkan, langsung ditransfer. Betul Pak Yunus. Akhirnya ada sekolah yang dapat sekian juta, ada banyak pendeta di pedalaman yang diberkati. Saya bilang langsung transfer. Kira-kira itu cara membangun solidaritas itu. Nah, di gereja kita kan sudah ada yang namanya gesit. Saya pikir itu perlu dikembangkan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Memang ada analisa yang muncul berseliweran itu akhir Mei, Juni, bahkan maksimal Juli. Nah, sebelum berakhirnya wabah ini, saya kira kita tidak boleh berhenti untuk mengembangkan sikap solider itu. Apalagi sebagai gereja, karena bukankah Tuhan datang juga sebagai wujud solider dengan kita. Wabah corona seharusnya mengajarkan kita sebagai sesama dalam dunia ini. Jika kita masih tidak peduli juga tidak solider di masa-masa yang berat ini, apakah Tuhan harus menyediakan wabah yang lain untuk mengingatkan kita? Kira-kira begitu Pak Yunus jawaban saya. Mantap jawaban-jawabannya Pak. Nah, yang cukup ini membuka mata saya, membuka paradigma saya. Dan bagaimana dengan para high lover? Apakah merasakan hal yang sama dengan saya? Terbuka matanya, terbuka paradigmanya? Iya, tentunya kita juga mendapat banyak pengetahuan dari obrolan ini. Oke, setelah kita ngobrol, menurut saya cukup menguras otak dan menggugah iman kita. Mari kita calling down sebentar dan kita mendengarkan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh saudari Stefani dan diiringi oleh saudara Gilbert. Silakan. Di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku.
Ya, pujian yang sungguh menguatkan. Terima kasih Stefani, terima kasih Gilbert. Hack lover yang ada di rumah, setelah kita bersama-sama menyimak obrolan tadi, kini saatnya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Dan nanti Pendeta Daud Adu akan memimpin kita di dalam doa, mendoakan setiap kita dan semua yang ada di rumah agar kita tetap kuat dan berakar di dalam Tuhan. Oke, silakan Pak Daud untuk berdoa. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu berada di setiap musim dan peristiwa hidup kami. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah ketika dunia ini sedang dilanda oleh wabah corona. Dan kami percaya kuasa-Mu yang sama sanggup untuk mengendalikannya. Karena itu pada hari ini kami terus berdoa, biarlah Tuhan sendiri mau ya hadir di tengah-tengah kami. Amin. Memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap pendengar, mereka yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka mengalami ketakutan, mengalami depresi, tekanan, kami yakin Tuhan kuasa-Mu sanggup untuk mengubah menjadi sukacita. Kalau hari-hari ini ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, bahkan mereka-mereka yang hari-hari ini bergumul tentang kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan mencukupkan dan Engkau memanggil kami untuk selalu peduli solidar terhadap yang lain. Secara khusus kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah dari rumah. Biarlah Tuhan berikan kepintaran kepada mereka, berkati sekolah dan gurunya, berkati orang tua yang mendampingi dan membimbingnya. Dan secara khusus kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini kami yakin Tuhan juga menjagai mereka, sehingga mereka tetap sehat, sehingga mereka kuat menghadapi apapun. Dan kami yakin melalui peristiwa ini membuat mereka sungguh-sungguh percaya dan bergantung padamu. Akhirnya semua yang menyaksikan acara ini, apapun menjadi pergumulannya, Tuhan telah angkat dan memberikan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dalam pertemuan minggu yang akan datang di jam 1. Kami yakin kami terus akan dipelihara sempurna oleh Tuhan. Berkat-berkat-Mu akan terus melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam High Show semakin berakal, semakin beriman. Sampai jumpa minggu depan, dan jika Anda ingin didoakan, sharing dan mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi kami di WA kami 081321314688 dan juga bisa mengisi di komentar di channel ini, dan semoga Anda diberkati. Syukur pada Allah. Deo Gracias.